Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Wang Lin tidak tahu mengapa mereka begitu percaya diri sehingga mereka bahkan bisa mengabaikan keberadaan Tasen. Tetapi dia sudah mengambil keputusan dan meninggalkan tempat ini adalah tujuan utamanya. Di dalam bola petir, Tasen membentuk tanda yang aneh dan berkata, "Tusi sudah lama mati. Dengan menggunakan namaku Tasen, memanggil senjata petir keluargaku, Bulan Ungu." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, teknik di tangannya melesat dan memasuki awan. Segera setelah itu, awan mulai menyusut. Petir ungu yang mengamuk perlahan mereda. Akhirnya, awan itu berubah menjadi pedang setengah bulan dan jatuh ke tangan Tasen. Setelah dia melihatnya, dia membuka mulutnya. Bilah setengah bulan menyusut dan masuk ke dalam mulutnya. Di bawah kabut kelabu ada awan petir ungu, dan di bawah awan petir ungu ada lautan yang benar-benar berwarna hitam. Ini adalah laut jiwa mati yang dibentuk oleh separuh jiwa dewa kuno Tusi ketika dia mati. Wajah Tasen menunjukkan ekspresi gembira, lalu dia menyerbu menuju laut mati di bawah kakinya. Saat dia bergerak maju, suara gemuruh datang dari dalam laut mati. Segera setelah itu, makhluk yang bukan naga, melainkan makhluk yang mirip dengan naga tiba-tiba muncul dari laut mati. Saat bergerak, dia menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di laut mati. Tak lama kemudian, kepala besar makhluk itu keluar dari laut dan menatap ke arahnya. Tasen memandang makhluk itu dan mengerutkan keningnya, lalu berteriak, "Makhluk jahat! Kamu bahkan tidak bisa mengenaliku." Makhluk yang panjangnya jutaan kaki itu bergerak perlahan hingga menyebabkan ombak di laut bergulung dengan kencang. Dia menatap Tasen dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti manusia. "Tasen, kamu adalah kesadaran jahat yang terbentuk ketika sang master sedang mempraktekkan teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Jika bukan karena kamu memberontak ketika sang master berada pada titik terlemahnya, sang master tidak akan mati." Mendengar kata-katanya, Tasen dengan dingin berkata, "Apa konsistensi ini denganku? Ambisi Tusi terlalu besar. Dia mencoba menguasai teknik ilahi yang tidak dapat dikuasai oleh siapapun. Kalau bukan karena itu, bagaimana dia bisa menciptakanku? Saat dia berpisah dari kegelisahan dan meninggalkanku, tetapi aku harus berterima kasih kepadanya. Jika tidak, saat dia mati, maka itu adalah saat aku binasa juga." Mata makhluk besar itu menjadi dingin dan berkata lagi, "Sebelum kematian sang master, dia menyuruhku untuk menjaga warisan pengetahuan. Tanpa seizinku, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan. Warisan kekuatan sudah menjadi milikku, dan yang tersisa hanyalah warisan ilmu. Ingatan Tusi tidak berguna di sekitarnya. Semua yang dia tahu, aku juga tahu. Jika bukan karena batasan yang ditetapkan oleh hukum waris yang mengharuskan kedua pewaris untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan dalam tubuh ini, aku bahkan tidak akan peduli dengan semua ini. Dan aku tidak akan terjebak olehnya di dalam laut darah selama bertahun-tahun." Tasen berkata sambil menyerang ke depan dengan tombaknya. Tiba-tiba topan gelap muncul dan itu semakin membesar sehingga angin menderu-deru lalu menyerang makhluk itu. Melihat pemandangan di depannya, Wang Lin tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan makhluk ini benar dan dia menjaga warisan pengetahuan, lalu ketika Raja Iblis Langit membuka portal harta warisan sebelumnya, mengapa tidak ada bahaya? Dan bahkan setelah sebagian diambil,
Mengapa tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk ini? Wang Lin menatap laut mati dan keraguannya meningkat. Dia mengerutkan keningnya dan dia diam-diam mengaktifkan taktik dewa kuno di dalam pikirannya. Menurut ingatan yang diwariskan, siapapun yang memiliki warisan hanya perlu mengaktifkan warisannya di laut jiwa mati untuk pergi. Makhluk besar itu dengan dingin menatap Tasen. Dia bahkan tidak peduli dengan topan yang mengganggu jalannya. Sesaat sebelum mendarat, makhluk itu menjulurkan kepalanya dan menghantam topan, sehingga topan itu runtuh. Wang Lin segera mengaktifkan bagian warisannya, tetapi hatinya dengan cepat tenggelam. Tampaknya bagian warisannya tidak cukup untuk menimbulkan reaksi apapun, meski hatinya ingin meninggalkan tempat ini. Menyadari situasinya, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia memiliki keraguan sebelumnya, dan karena warisannya tidak berfungsi di sini, dia merasa bahwa tempat ini bukanlah lautan pengetahuan. Akibatnya, semua yang dia lakukan sebelumnya menjadi sia-sia. Mata Wang Lin menjadi dingin, tetapi ekspresinya segera pulih. Dia sangat sadar bahwa tidak ada kejadian baru-baru ini yang normal. Namun menurut ingatan dari bagian warisannya, fakta bahwa jiwa Tusi menjadi laut mati dan laut darah ketika terbelah menjadi dua bagian adalah benar adanya. Apakah tempat ini memang benar-benar laut jiwa mati? Tetapi mengapa warisan pengetahuanku tidak berfungsi di sini? Wang Lin segera melihat ke sekelilingnya. Tatapannya tertuju pada makhluk sepanjang jutaan kaki dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Jantungnya berdetak kencang ketika dia menatapnya dan mengingat lokasinya. Ketika Wang Lin mengaktifkan warisan pengetahuannya, dia merasakan respon samar dari skala yang ada di makhluk itu. Meskipun responnya lemah, namun hal itu merespon panggilan dari bagian warisannya. Jadi seharusnya itu pasti spesial di dalam beberapa hal. Saat ini Wang Lin tidak mengangkat tangan kanannya, tetapi dengan lembut melambaikan jari telunjuknya. Kemudian celah yang sangat kecil muncul dan menghilang dengan cepat, sehingga tidak ada orang lain yang menyadarinya. Mengetahui ini, hati Wang Lin menjadi tenang. Dengan munculnya celah itu, berarti dia bisa menggunakan metode uniknya untuk berpindah-pindah tempat. Dia segera mengamati tas miliknya dengan kekuatan jiwanya dan mencibir di dalam hatinya. Salah satu yang membuatnya paling khawatir adalah tas penyimpanannya yang berisi 10 harta penyelamat nyawa, perangkap binatang Huan Yuan, dan 20 batu roh kualitas terbaik. Dia tidak percaya bahwa 10 orang ini akan dengan mudah membiarkannya mempertahankan hal-hal ini. Apa yang dikatakan mereka sebelumnya dianggap Wang Lin hanyalah tipu muslihat. Setelah banyak pengalaman memasuki celah, Wang Lin menyadari bahwa celah yang dibuka dengan menggunakan warisan itu berbeda. Jika ada yang masuk, tidak perlu langsung keluar dari seberang, karena ada jarak kecil antara pintu masuk dan pintu keluar dari celah itu. Dan itu juga dipenuhi dengan energi kacau yang menghalangi masuknya kekuatan jiwa. Sebelumnya dia sudah bereksperimen dengan itu. Dia juga telah mencoba dengan mengeluarkan pedang terbangnya dan melemparkannya ke dalam celah. Saat pedang memasuki celah tersebut, dia kehilangan koneksinya. Hanya setelah pedang keluar dari sisi lain, barulah koneksinya bisa dipulihkan. Sekarang hatinya menjadi bersemangat. Jika dia bisa memanfaatkan celah, maka itu bisa memberikan keajaiban baginya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengambil sekantong batu roh kualitas terbaik, perangkap binatang buas, dan 10 instrumen. Lalu mencampurkannya sedikit dan menempatkannya ke dalam 3 kantong penyimpanan yang berbeda. Pada saat yang sama, kelompok Doumu saling memandang dan menyatukan tangan mereka.
Kemudian sinar cahaya menghubungkan mereka, membentuk hewan tidak beraturan yang mengelilingi Tasen. Mata dingin Tasen menatap ke 10 orang itu dan wajahnya menunjukkan senyuman dingin. Kalian telah menunggu ini selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya menemukan peluang. Sangat bagus. Wajah lelaki tua itu menjadi muram. Tanpa sepatah kata pun, kedua tangannya terus berubah. 9 orang lainnya mengikutinya, dan tangan mereka mengubah tanda semakin cepat. Bentuk makhluk tidak beraturan tiba-tiba mulai bersinar, dan Tasen hanya tersenyum dingin sambil membuang muka. Dia melihat makhluk itu, lalu perlahan berkata, "Sepertinya kalian sudah melakukan kontak satu sama lain. Kalian berencana untuk menyegalku lagi di sini." Makhluk itu menatap Tasen dan dengan tenang berkata, "Setelah menyegelmu, 10 orang ini akan mendapatkan bagian dari warisan. Dengan godaan sebesar itu, siapapun pasti akan setuju." Tasen tampaknya tidak peduli dengan makhluk tidak beraturan yang dengan cepat mendekati tubuhnya, dan dia mulai tertawa keras. Tangan kanannya yang memegang tombak tiba-tiba menyerang ke depan. Seekor naga hitam besar tiba-tiba muncul dan menyerang makhluk yang tidak beraturan. Tak lama kemudian, pria berambut merah itu mengarahkan jarinya ke alisnya sambil dengan dingin menatap langsung ke arah pria tua dan berteriak, "Meledak!" Ekspresi lelaki tua itu berubah. Tubuhnya mulai bersinar merah. Sepotong ki yang kacau keluar dari dirinya saat tubuhnya bergetar. Dia segera meletakkan tangannya di perutnya dan berteriak, "Menyebar!" Tiba-tiba cahaya merah keluar dari tubuhnya. 9 wajah lainnya menjadi lebih serius dan tangan mereka mengubah tanda. Hal ini menyebabkan mereka beralih ke kondisi di mana mereka dapat menyerap ki. Cahaya merah dengan cepat terbelah menjadi 9 cahaya merah dan memasuki tubuh 9 orang tersebut. Kemudian orang tua itu dengan cepat berteriak, "Tutup!" Pada saat berikutnya, cahaya merah dengan cepat meninggalkan tubuh 9 orang itu dan menjadi satu lagi, lalu kembali ke tubuh lelaki tua itu. Saat cahaya merah memasuki tubuhnya, dia gemetar dan mengeluarkan seteguk darah hitam, lalu menatap Tasen dan menyeringai. "Tasen, karena lelaki tua ini berani mencoba membunuhmu, aku sudah punya metode untuk mematahkan teknikmu. Teknik ini tidak akan berguna untukku." Semua kejadian ini terasa memakan waktu lama. Namun faktanya hanya terjadi dalam rentang waktu beberapa tarikan nafas. Saat mendengarnya, Tasen diam-diam mencibir. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan melihat satu persatu 9 orang lainnya dan berteriak, "Meledak!" Mata lelaki tua itu berbinar dan dia dengan cepat berteriak, "Li Peng!" Tasen berhenti sejenak. Dia samar-samar mengingat nama Li Feng. Itu adalah nama orang dari kelompok 11 yang melarikan diri darinya bertahun-tahun yang lalu. Pada titik ini, tawa muncul dari mulut makhluk besar itu. Suara itu jelas bukan berasal dari makhluk itu, melainkan dari orang lain. Makhluk itu membuka mulutnya dan mengeluarkan inti yang seperti tumor. Setelah tumornya tumbuh sedikit, itu segera terbelah dan wajah seseorang muncul dari dalamnya. Wajahnya terlihat sangat mirip seorang yang berpendidikan, tetapi matanya dipenuhi dengan kejahatan seperti mata Raja Iblis yang dengan dingin menatap ke arah Tasen dan mengeluarkan mantra yang rumit. Nyanyian itu menciptakan 10 lingkaran yang dengan cepat muncul di sekitar 10 orang dan sepenuhnya menghilangkan metode Tasen dalam meledakkan pecahan jiwa. Tasen menghentakkan kepalanya dan dengan dingin menatap wajahnya. Saat ini ekspresinya menjadi gelap. "Sepertinya penyebab aku tidak bisa menangkapmu bertahun-tahun yang lalu adalah karena kamu diselamatkan oleh hewan ini."
Sosok itu tersenyum pahit, memperlihatkan ekspresi kebencian dan berkata kata demi kata. Dulu, ketika kami bersebelas mempercayai kebohonganmu untuk membuka segel Dewa Tusi dan mengizinkanmu mendapatkan kembali kebebasanmu, kami menyadari bahwa itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup kami. Hari ini, kami akan membereskan kesalahan kami. Tidak peduli apakah itu warisan kekuatan ataupun warisan pengetahuan, keduanya akan menjadi milik kami. Tasen menggerakkan tombak di tangannya. Dia menampilkan senyuman sarkastik dan dengan tenang berkata, "Pertama, 10 orang mengkhianatiku. Lalu hewan ini menyembunyikan Li Feng. Tidak mungkin kalian hanya mempersiapkan 2 gerakan ini saja. Apalagi yang kalian sembunyikan dariku." Setelah mengatakannya, dia menatap Wang Lin dan ratusan kultivator iblis yang sedang tercengang. Mendengar kata-katanya, Li Feng hanya mencibir. "Kamu akan mengetahuinya nanti." Setelah mengatakannya, dia berkomunikasi dengan makhluk itu dan menggunakan metode yang tidak diketahui. Makhluk itu tiba-tiba bergerak dengan keras dan melingkar di udara. Tubuh besarnya terus melingkar sehingga mencapai ketinggian Tasen dan mengelilinginya sepenuhnya. Di dalam tubuh makhluk itu, naga hitam yang dibentuk oleh tombak berhenti belasan kaki dari makhluk yang tidak beraturan. Hasilnya, Tasen benar-benar terkepung. Namun ekspresi Tasen tetap tenang dan dia segera mengeluarkan cahaya ungu yang menjadi pedang setengah bulan, lalu mendarat di tangan kirinya. Saat ini, Tasen memegang tombak di tangan kanannya dan pedang setengah bulan di tangan kirinya, lalu menyerang dengan keduanya. Tiba-tiba, tanda tak beraturan yang mengelilinginya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Segera dia melemparkan kedua senjatanya ke depan dan masing-masing membentuk meteor yang menghantam tepian makhluk yang bentuknya tidak beraturan. Di antara 10 orang ini, ada 4 orang yang memuntahkan seteguk darah dan gemetar, seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di saat krisis, tubuh makhluk itu tiba-tiba menjadi kaku dan ada benjolan yang muncul di atas kepalanya. Dari dalam benjolan itu, ada seorang pria bersisik yang muncul. Pupil matanya berbentuk berlian dan memberikan kesan tidak manusiawi. Saat sosok itu muncul, terdengar jeritan yang sangat tajam keluar dari dalam mulutnya. Itu segera membentuk bilah pisau tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke arah Tasen. Di saat yang sama, ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi kaku. Dahinya dipenuhi keringat. Makhluk tidak beraturan yang dibentuk oleh 10 orang itu semata-mata bergantung pada diri mereka sendiri untuk mempertahankannya. Dengan setiap guncangan yang disebabkan oleh Tasen, hati mereka menjadi bergetar. Dia segera memandang Wang Lin dan menggeram pelan. "Teman kecil, bertindaklah sekarang." Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia menatap Tasen. Sejak lelaki tua itu mulai bertindak, Wang Lin telah mengamati Tasen dan dari awal hingga sekarang, mata Tasen masih tetap tenang. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin tiba-tiba bergerak dan menyerang Tasen. Melihat reaksi Wang Lin, ekspresi lelaki tua itu menjadi bersemangat. Tepat ketika dia hendak berbicara, arah Wang Lin bergeser dan dia terbang melewati Tasen dan dengan cepat menyerang makhluk jutaan kaki itu. Wang Lin tidak peduli apakah orang-orang ini hidup atau mati. Yang dia pedulikan saat ini hanyalah satu hal, dan itu adalah skala khusus pada makhluk itu. Faktanya, sejak awal dia tidak pernah berencana membantu dengan apa yang disebut segel. Wang Lin juga tidak percaya dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah. Dia langsung meletakkan tangannya di dadanya, membentuk simbol seperti berlian, lalu berteriak,
Instrumenku, serang! Saat kata-kata lelaki tua itu keluar, tangan kanan Wang Lin dengan cepat membuka celah, lalu memasukinya. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.